Milan sudah lolos ke Liga Champions, saatnya kejar Scudetto. AC Milan senang misi pertamanya musim ini lolos ke Liga Champions sudah terpenuhi. Kini saatnya Rossoneri menjaga harapan Scudetto. Milan butuh kemenangan saat melawat ke Olimpico Roma, Senin 25 April dini hari waktu Indonesia Barat menghadapi Lazio. Sebab puncak klasemen baru saja direbut oleh Inter Milan 24 jam sebelumnya dengan keunggulan 1 poin. Laga tampaknya akan berakhir imbang sebelum Sandro Tonali mencetak gol kemenangan timnya di menit ke-92. Milan menang 2-1 untuk kembali jadi Capolista lewat 74 poin, selisih 2 angka dengan Inter Milan di posisi kedua yang punya 1 laga sisa. Lolos ke Liga Champions begitu penting demi menjaga kestabilan finansial klub musim depan. Apalagi Milan kabarnya bakal diakuisisi oleh pengusaha kaya asal Beirut. Setelah 4 besar berhasil dikunci, kini giliran Milan berupaya keras memenangi sisa 4 laga agar mimpi Scudetto tetap terjaga. Sebab Milan menggantungkan harapannya kepada Inter. Jika Inter gagal menangi laga simpanan kontra Bologna tengah pekan nanti, maka Milan yang kembali pegang kendali. Kami pantas merasa senang dan puas dengan performa serta fans kami yang sekali lagi membuktikan bahwa mereka fantastis, ujar pelatih Milan Stefano Pioli kepada DAZN. Saya sangat bangga dengan para pemain dan saya tentu akan marah jika orang-orang tidak memberikan kredit semestinya. Mereka sudah membuktikan bisa tampil di level tertinggi selama bertahun-tahun, sambungnya. Kami akan mencoba memenangi seluruh laga tersisa. Kami mungkin tidak bisa jadi juara, tapi kami akan memberikan yang terbaik. Milan tundukkan Lazio 1-2, Pioli komentari gol dramatis Tonali. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memberikan komentarnya atas gol Sandro Tonali yang membawa kemenangan dramatis atas Lazio Senin 25 April dini hari kemarin. Olivier Giroud berhasil menyamakan kedudukan tak lama setelah turun minum dengan finishing jarak dekat dan kemudian adalah Tonali yang memastikan Milan mencuri headline berita dengan gol kemenangan pada babak kedua pada masa injury time. Setelah kemenangan atas Lazio tersebut, Pioli berbicara kepada DAZN untuk menggambarkan performa dan hasil yang diraih timnya dalam laga krusial tersebut. Layak untuk puas dan bahagia atas kemenangan ini. Fans kami fantastis. Saya senang para pemain saya adalah singa. Jika saya jadi mereka, saya akan marah karena mereka mendapatkan sedikit sekali pujian dan sebaliknya mereka membuktikan diri sebagai pemain yang tangguh. Para pemain saya benar-benar sungguh kuat, ujarnya. Pioli juga memberikan komentarnya soal gol Tonali. Pada babak pertama, kami memiliki beberapa kesempatan yang kami bisa menggunakan bola di tiang jauh. Pada babak kedua, kami mengubah cara kami membangun permainan. Sebelum pertandingan, saya memberitahu tim bahwa kami harus lebih berjuang keras, mendapatkan peluang-peluang bagus. Kami di Liga Champions, ini penting bagi kami. Tahun lalu, pada titik ini, kami bahkan tidak tahu apakah kami akan masuk ke Liga Champions. Langkah-langkah terakhirnya sangat sulit, tetapi kami akan mencoba. Cedera dan sikap yang dipertanyakan, Milan pertimbangkan jual Rebic. Masa depan anti Rebic bersama AC Milan tampaknya jauh dari kata pasti saat ia terus berupaya menyelamatkan musim buruknya yang diwarnai masalah cedera dan perilaku yang dipertanyakan. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Rebic dalam kondisi yang baik-baik saja dari sudut pandang fisik. Antara pemeriksaan yang ia jalani pasca kekalahan telak Rossoneri atas Inter Rabu dini hari lalu menunjukkan fakta tersebut yang membuat tengah pekan kemarin semakin ganjil. Masalah lutut yang ia laporkan saat jeda turun minum membuat Stefano Pioli tak banyak memiliki solusi di bangku cadangan dalam pertandingan leg kedua semifinal Coppa Italia tersebut. Pemain internasional Kroasia tersebut
hanya bermain selama 775 menit di Serie A, dengan hanya membukukan 2 gol atas namanya dan kondisi fisiknya yang buruk, yang dikombinasikan dengan perilaku yang selalu terpusat dan sering goyah, membuat waktunya bersama Milan mungkin akan segera berakhir. Dengan isu yang beredar menyebutkan raksasa Serie A tersebut mungkin akan memutuskan untuk menjualnya. Paolo Maldini dan Ricky Massara tengah serius mempertimbangkan wacana untuk menjualnya Juni mendatang, khususnya mengingat beberapa klub Bundesliga dan Ligue 1 sudah menunjukkan ketertarikan mereka terhadap winger 28 tahun tersebut. Kini, Rebic hanya memiliki 4 pertandingan tersisa di Serie A musim ini untuk menunjukkan apa yang masih bisa ia tawarkan kepada Rossoneri, atau manajemen benar-benar akan melepasnya segera setelah bursa transfer musim panas nanti dibuka. Investcorp ingin rampingkan skuad, Milan bakal lepas 3 pemain ini. AC Milan dikabarkan bakal menjual 3 bintang pada bursa transfer musim panas mendatang, mengingat calon pemilik baru Investcorp ingin merampingkan skuad mereka. Saat sebagian besar spekulasi yang beredar media terkait jendela transfer musim panas mendatang, di bawah kepemilikan Investcorp adalah terkait pembelian pemain. Ada pula beberapa penjualan yang akan dilakukan Rossoneri untuk membuka ruang di skuad. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, akan ada sejumlah pemain yang meninggalkan Il Diavolo sebelum musim depan bergulir, lantaran perusahaan asal Bahrain tersebut yang tengah dalam negosiasi serius untuk mengakuisisi klub berniat merampingkan tim jelang dimulainya era baru. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa winger junior Mesias dan gelandang Timo Bakayoko hampir pasti akan meninggalkan klub musim panas nanti. Keduanya cukup mengecewakan musim ini dan akan kembali ke Crotone dan Chelsea jelang musim 2022-23 mendatang. Hal serupa juga berlaku pada Samu Castillejo yang meski berstatus pemain permanen, tapi kontraknya bersama klub akan berakhir pada 2023 mendatang dan manajemen bakal berupaya menjualnya dengan harga yang bisa diterima sehingga bisa mengumpulkan lebih banyak dana untuk dibelanjakan pada bursa transfer nanti. Meski Mesias, Bakayoko, dan Castillejo merupakan nama-nama yang berpeluang besar bakal dilepas musim panas nanti, namun tak menutup kemungkinan Milan juga akan menjual pemain lain yang sekiranya tidak memiliki tempat di skuad masa depan mereka. Calabria beberkan instruksi khusus Pioli dalam kemenangan Milan atas Lazio. Pemain bertahan AC Milan David Calabria mengungkapkan instruksi spesial yang diberikan Stefano Pioli dalam kemenangan penting mereka atas Lazio, Senin 25 April dini hari kemarin di Stadion Olimpico. Rossoneri harus berjuang keras mengeluarkan setiap karakter yang mereka miliki di ibu kota, khususnya setelah Inter mengalahkan AS Roma sehari sebelumnya di San Siro. Dan tugas tersebut semakin sulit saat Ciro Immobile mencetak gol 4 menit laga berjalan yang memberikan keunggulan bagi Bianco Celeste. Bagaimanapun, Milan lantas bangkit pada babak kedua. Gol penyeimbang datang dari Olivier Giroud saat ia membuka jalan tuan rumah setelah permainan luar biasa Rafael. Beberapa menyaksikan drama datang pada masa injury time saat Sandro Tonali merebut status pahlawan dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-92 untuk mengamankan kemenangan besar bagi timnya sekaligus membawa mereka kembali ke puncak klasemen. Setelah pertandingan, Calabria berbicara kepada DAZN untuk memberikan komentarnya atas kemenangan tersebut dan performa timnya, termasuk instruksi khusus yang diberikan Pioli selama pertandingan tersebut sebagaimana dikutip dari Milan News. Kemenangan ini penting karena memberi kami kepercayaan diri yang besar. Lazio memiliki banyak talenta khususnya di depan. Jadi menang seperti ini pada akhirnya memberi kami kepuasan dan kepercayaan diri yang luar biasa untuk akhir musim ini, ujarnya. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kami kebobolan gol setelah beberapa menit, itu mungkin kesalahan jiwa muda.
Ini adalah pelajaran penting, tetapi kami yakin pada makna kami merasa nyaman di lapangan, kami bahagia dengan yang kami lakukan. Pada akhir pertandingan, pelatih memberitahu kami untuk bangkit dan memiliki satu gelandang tengah di antara dua bek tengah. Kami ingin winger mereka bertahan. Itu adalah solusi yang kami miliki.